Ada 4 orang yang seharusnya menjalani janji suci, tapi malah dikocok jadi satu di mes perkebunan. Lokasinya jauh di pelosok, internet susah, sinyal timbul tenggelam. Hiburan satu-satunya yaitu ngintip hidup tetangga. Nah, celakanya tetangga mereka adalah pasangan lain yang tinggal serumah. Mesnya itu bukan villa ya, rumah tua dengan 2 kamar tidur, 1 dapur, 1 kamar mandi. Semua aktivitas harus sharing. Di situ ada Doni, si workaholic kaku, dan Desi sensitif butuh perhatian. Lalu ada Rian, cemas sok ramah, dan Rina pendiam kesepian. Fondasi rumah tangga mereka semua sudah rapuh. Mes terpencil ini cuma jadi ruang inkubasi virus perselingkuhan. Di hari-hari pertama, semua kaku. Tapi lama-lama kebiasaan mulai terbentuk. Doni dan Rina biasanya masih tidur. Tapi Desi susah tidur dan Rian butuh kopi tenang selalu ketemu di teras subuh. "Pagi Des, kok sudah bangun?" Sapa Rian suatu pagi, suaranya pelan. "Pagian, biasa susah tidur. Oh ya, buku fiksi ilmiah yang kamu baca itu kayaknya menarik. Boleh pinjam ya? Aku bosen lihat Doni cuma baca laporan proyek," kata Desi setengah merengek. Rian tersenyum. Senyum yang beda dari senyum formal Doni. "Tentu. Ambillah, tapi janji, beritahu aku pendapatmu." Disitulah pemicunya. Rian memberikan buku itu, tapi di halaman 78 tentang menemukan jalan keluar dari labirin, ia tinggalkan secari kertas kecil. Desi membacanya malam itu, di bawah selimut. "Kau tahu Des, pelarian yang sesungguhnya itu adalah saat kita bisa menemukan ketenangan dalam hal-hal yang tersembunyi." Jelek. Desi langsung paham, itu sapaan rahasia. Pagi berikutnya, Desi mengembalikan buku itu, dan di halaman yang sama, ia selipkan kartu namanya dengan coretan di belakang. Lalu, di mana kita bisa bicara soal kepenangan ini? Api kecil keintiman emosional sudah menyala antara Desi dan Rian. Mereka menemukan pelarian yang mereka butuhkan dari pasangan sah mereka. Di lain waktu, Doni, si pria fokus karir, sedang menemukan rasa dihargai dari Rina. Suatu sore, pipa di bawah wastafel dapur bersama bocor. Rina panik, Rian tidak ada, Doni baru pulang kantor. "Ya ampun, Rina, kenapa tidak panggil tukang?" Doni terkejut melihat Rina panik di lantai. "Sudah Don, tapi dia baru bisa besok pagi. Aku panik, ini dapur bersama," kata Rina, matanya berkaca-kaca karena frustasi. Melihat Rina yang lemah, Doni melepas jas, menggulung lengan ke meja. "Mundur," katanya. Ia merangkak di bawah wastafel. 10 menit kemudian, pipa beres. Saat Doni keluar, wajahnya kotor dan berkeringat. Rina berdiri, terpaku. Ia melihat sisi Doni yang tanggap dan kompeten, kehadiran yang ia rindukan dari Rian. Rina tidak banyak bicara, hanya meraih tangan Doni yang basah kuyup dan menggenggamnya erat selama 3 detik. "Terima kasih Don, aku sangat terbantu." Genggaman itu bukan nafsu, itu adalah rasa terima kasih dan rasa aman yang sudah lama hilang. Malamnya Doni dan Rina bertemu di ruang tamu. Obrolan mereka santai, tapi penuh perhatian. Tanpa melihat jam, Doni merasa lebih hidup, lebih dibutuhkan setelah memperbaiki pipa daripada menuntaskan laporan. Doni dan Rina ini kan tipenya lebih strategis ya. Mereka nggak main mesra-mesraan di dalam rumah, takut ketahuan. Jadi mereka bikin kode kerja. Pura-puranya sibuk, padahal lagi cari waktu berdua. Suatu malam, pas lagi di dapur bareng-bareng, Doni lagi bikin mie instan, Rina lagi cuci piring. Doni bilang pelan banget, "Rina, jam 9 malam, gudang logistik Rama. Aku perlu bantuan buat cek inventaris di sana." Rina mengeringkan piring dengan santai. "Oke, Pak Doni, nanti saya siapkan daftar materialnya." Padahal, cek inventaris itu artinya kode kencan. Gudang logistik lama itu letaknya jauh dan gelap di ujung perkebunan. Mereka menggunakan site visit palsu untuk lari dari rumah neraka itu. Dan di rumah, Desi dan Rian, mereka juga lagi main api. Desi dan Rian, kiriman cinta di kulkas. Si Desi sama si Rian, gimana? Mereka lebih main emosi dan sentuhan kecil, tapi paling beresiko. Karena mereka sering banget berpapasan di dapur atau kamar mandi, mereka menggunakan sticky notes. Desi sering pura-pura menulis daftar belanjaan di kulkas, tapi di balik kertas itu ada tulisan tangan Desi buat Rian. Contohnya gini, Desi nulis besar-besar, telur, sabun, kopi.
Tapi di balik kertas itu ada tulisan tangan Desi. Kopiku pahit kalau nggak ada kamu. Jam 4 pagi di teras belakang ya. Nah, suatu sore, pas Rian lagi buka kulkas, dia lihat sticky note itu. Dia nyengir. Tapi pas dia mau ambil, si Rina tiba-tiba masuk. Rina masuk sambil membawa cucian. Cari apa yang? Itu sticky note Desi. Jangan-jangan dia lupa beli sabun lagi. Rian cepat-cepat menutup kulkas, senyum kaku. Enggak sayang, cuma lihat daftar bahan makanan. Aku lapar. Rian berhasil menyembunyikan pesan rahasia itu. Tapi jantungnya udah kayak drum dipukul. Bayangin, ketahuan cuma gara-gara kertas kecil di kulkas. Perselingkuhan mereka ini udah pindah dari khilaf ke ketagihan yang beresiko tinggi. Ketegangan mencapai puncaknya waktu Doni berhasil meyakinkan manajer kalau dia dan Rina harus inspeksi mendadak ke site lain dan harus menginap cuma semalam. Tapi itu artinya Desi dan Rian akan sendirian di mes. Saat Doni dan Rina pamit dengan senyum penuh arti, senyum yang dimengerti Doni dan Rina sebagai janji tapi disalahartikan Desi dan Rian sebagai kesempatan emas, Desi dan Rian cuma bertukar pandangan sekilas. Malam itu, dengan kamar yang terpisah oleh dinding tipis, mereka tahu mereka akan mengambil resiko terbesar yang bisa mereka lakukan di bawah atap mes yang terpencil itu. Dan resiko ini, yang nantinya akan meledak dalam drama ini, hidup serumah begitu kan? Pasti ada satu momen di mana semuanya kebongkar. Nah, momen itu datangnya pas sarapan. Mes kan sempit. Jadi pagi itu, Doni, Desi, Rian, sama Rina lagi sarapan bareng. Suasananya udah awkward duluan. Kayak ada hawa-hawa dosa yang tebel banget. Doni sama Rina pura-pura sibuk bahas proyek. Desi sama Rian cuma main HP. Tiba-tiba, Desi nutut mulut. Mukanya langsung ijo. Gue duluan ya. Katanya, langsung lari ke kamar mandi. Rina sama Rian saling pandang, mikir, wah kopi yang diminum Desi kemarin basi kali ya. Doni sih cuek, dia cuma mikir paling masuk angin. Tapi ini bukan masuk angin bro, ini adalah bom waktu yang sudah siap meledak. Kejadian mual-mual itu berlanjut beberapa hari. Doni makin curiga karena Desi aneh banget. Sampai suatu pagi, Doni lagi buru-buru nyari kunci mobil di kamar. Dia bongkar laci meja rias Desi, dan di balik tumpukan kain, dia nemu itu, stik tes kehamilan. Doni diem. Dia ambil benda itu pelan-pelan. 2 garis merah, positif. Awalnya sih mungkin naluri suami seneng, tapi sedetik kemudian wajahnya langsung pucat pasi, kayak abis lihat setan. Lo tahu kenapa? Doni ingat betul, 5 tahun lalu, dia divonis mandul permanen. Dokter udah bilang, mustahil dia punya anak biologis. Bayangin, lu nemu bukti lu bakal jadi ayah, padahal lu tahu lu gak bisa. Langsung otaknya ngeklik. Pengkhianatan. Tanpa banyak omong, Doni jalan ke dapur. Desi lagi nyedut teh di pantry, berusaha kelihatan santai. Ini bagian dari skrip yang bikin tegang. Doni menaruh stik tes itu di meja pantry Desi, di samping cangkir teh. Nanya pelan, apa ini? Desi langsung kaku, mukanya kehilangan darah. Dia coba ngeles, tapi Doni udah gak main-main. Dia ungkit soal diagnosis mandulnya 5 tahun lalu. Aku mandul Desi. Mandul, aku tidak bisa membuahi siapapun. Jadi katakan padaku, bagaimana caranya, secara ajaib, benda di tanganmu ini bisa berwarna positif? Desi akhirnya menyerah, nangis sesegukan. Doni makin murka, tapi suaranya tetap dikontrol. Dia cuma minta satu nama. Dan di tengah isak tangisnya, Desi bilang, Dia Rian. Nah, yang paling gila bro, tepat saat nama Rian disebut, Rian muncul di ambang pintu, mau ambil air. Jerap, dia dengar semuanya. Doni tahu Rian ada di sana, dan dia gak peduli. Dia malah noleh ke pintu. Oh, betapa nyamannya. Ternyata drama kita disaksikan oleh pasangan selingkuhanmu yang lain. Dan boom, Rina, istrinya Rian juga muncul di belakang Rian. Dia bingung, mendekat nanya ada apa. Doni yang udah hancur total memutuskan untuk menghancurkan yang lain sekalian. Kau lihat Desi menangis. Rina, Desi menangis karena suaminya tahu dia hamil anak dari pria lain. Aku sendiri tahu betul bagaimana rasanya mencari kenyamanan dari orang asing. Sama seperti aku, Rina. Sama, seperti kau dan aku. Rina terpukul, semua orang terpukul. 2 perselingkuhan, 1 atap, 1 kehamilan, dan 1 diagnosis mandul. Semua meledak jadi 1 di dapur, gak ada yang bisa bicara. Lu bayangin aja tuh heningnya. Mes perkebunan itu langsung terasa kayak neraka.
Setelah drama di dapur itu, jangan ditanya deh gimana rasanya tinggal serumah. Mes yang tadinya kayak rumah liburan dengan aroma kopi dan kayu, sekarang berubah total. Udah kayak kamar isolasi di penjara. Kalian bayangin aja, Doni, Desi, Rian, Rina. Empat-empatnya tahu semua rahasia, tapi harus pura-pura nggak saling lihat kalau lagi bareng. Tiap pagi, suasana di dapur itu lebih dingin dari kulkas. Kalau mau Doni ambil air minum, dia pasti nunggu Desi selesai di ruang tamu. Rina kalau mau masak, nunggu Rian benar-benar menghilang entah kemana. Aturan jadwal mandi aja jadi kayak jadwal dinas militer. Bener-bener kaku. Nggak ada yang mau papasan atau kontak mata. Bau masakan Desi aja kayak racun buat Rina. Tapi yang paling horor ya di kamar Rian dan Rina. Begitu mereka masuk kamar, langsung perang dingin. Kadang panas. Rian itu kelihatan hancur banget. Dia tahu dia salah besar. Dan sekarang ada anak dari perempuan lain yang harus dia tanggung jawab. Sementara Rina, hatinya udah remuk. Ditipu sama si mandul Doni yang ternyata selingkuhannya juga. Sekaligus dihianati sama suami sendiri. Jadi sekarang kamu mau gimana? Dia hamil. Anak kamu. Aku tahu Rina, aku minta maaf. Aku harus tanggung jawab. Tanggung jawab? Kamu kira ini belanja di minimarket? Itu anak hasil kamu tidur sama istri teman sekantor. Tanggung jawab kamu itu ke aku, ke rumah tangga kita. Lagian, apa kamu gak lihat wajah Doni Adi? Kamu udah hancurin semua, Yan. Aku gak bisa ninggalin dia gitu aja dalam keadaan begini. Aku salah, dan aku harus hadapi. Oke, berarti kamu pilih dia kan? Kamu pilih anak itu, Rian, bukan aku. Suasana langsung senyap. Rian gak bisa jawab. Dan di luar sana, Doni juga lagi kacau balau. Dia kan selama ini cuma punya Rina sebagai pelarian, tempat dia bisa merasa normal, dan melupakan fakta dia mandul. Sekarang Rina juga menjauh. Dia kayak kehilangan pegangan di dunia. Doni sempat nyamperin Rina di teras belakang, pas Desi lagi tidur siang. Dia pikir Rina bakal jadi sekutunya dalam rasa sakit, sama kayak dulu. Rina, aku nggak tahu harus ngomong sama siapa lagi. Aku hancur. Ngomong sama dinding aja, Don. Itu lebih jujur dari kamu. Aku serius. Aku nggak nyangka ini bakal seburuk ini. Desi dan Rian. Hei, aku juga hancur. Tapi bedanya, kehancuran kamu itu dasarnya kebohongan. Kamu tahu kamu mandul, tapi kamu tetap datang ke aku. Kamu manfaatin aku biar ada alasan buat selingkuh dari Desi. Aku gak mau jadi pelipur lara kamu lagi. Jauhi aku, Don. Setelah omongan Rina yang setajam silet itu, Doni kayak kena pukul telak. Dia sadar, kali ini dia benar-benar sendirian. Intinya, isinya cuma siksaan mental. 4 orang ini sekarang benar-benar terisolasi. Gak cuma dari dunia luar, tapi dari satu sama lain. Mereka makan, tidur, dan bekerja dalam diam. Sambil di kepala masing-masing cuma ada satu pertanyaan. Siapa yang harus pergi duluan dari mes neraka ini? Setelah semua rahasia meledak dan suasana jadi kayak kuburan, akhirnya drama ini harus kelar. Dan yang memutuskan untuk cabut duluan adalah Doni. Dia itu kan orangnya all in atau all out. Begitu tahu kenyataan pahit itu, dia nggak tahan lagi berbagi udara dengan Desi dan Rian. Doni sadar kehancurannya nggak cuma karena Desi selingkuh, tapi karena dia nggak bisa terima dirinya mandul. Dia langsung telepon kantor pusat, minta pindah tugas hari itu juga. Alasannya, keadaan darurat keluarga. Doni sudah selesai mengepak koper di ruang tamu. Wajahnya keras, kayak patung. Desi lari dari kamar, panik. Doni, tunggu. Kamu mau pergi? Jangan gini, Don. Kita bisa bicarakan ini. Aku minta maaf. Doni menutup resetting koper tanpa menoleh. Minta maaf? Terlambat, Desi. Ada hal-hal yang tidak bisa ditarik kembali. Kamu hamil anak dari pria lain. Aku sudah ajukan pemutusan kontrak proyek ini dan aku kembali ke kota. Desi maju mencoba menyentuh lengan Doni. Lalu, kamu mau biarin aku sendirian di sini? Doni menepis lembut tapi tegas. Tidak, ada Rian. Dia ayahnya dan ini konsekuensinya, Des. Kamu sudah memilih. Aku harap kamu bahagia. Doni melangkah keluar dari mes itu, dia pergi tanpa berbalik, meninggalkan cincin kawinnya di atas meja makan, tepat di sebelah tempat Rian biasa duduk. Plot twist yang sedih. Sekarang giliran Rian dan Rina.
Rian tahu dia nggak bisa hidup normal lagi sama Rina. Rian masuk ke kamar, Rina sedang duduk diam di kasur. Dia tidak menangis, tapi matanya kosong. Rian berdiri di ambang pintu, rapuh. Rin, Doni sudah pergi. Aku juga harus pergi. Aku nggak bisa ninggalin Desi dalam kondisi ini. Aku harus bertanggung jawab. Rina senyum tipis tapi menyakitkan. Aku sudah tahu, Yan. Itu hal yang benar yang harus kamu lakukan. Aku tidak punya daya untuk menahanmu atau memaafkanmu. Hati kita sudah sama-sama busuk. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal sudah menghancurkan hidupmu. Penyesalanmu itu nanti buat anakmu, Yan. Sekarang, pergilah. Mes ini terlalu sempit buat kita berempat. Bahkan buat kita berdua. Gila, Rina melepaskan Rian dengan kebesaran hati yang menyakitkan. Sore itu juga, Desi dan Rian meninggalkan mes, membawa tas dan janji yang rapuh. Mereka pergi bersama, tapi tidak ada euforia cinta. Hanya beban pengkhianatan yang berat. Mereka memulai awal baru yang pahit di kota, dengan Doni dan Rina sebagai korban di belakang mereka. Dan Rina, dia ditinggalkan sendirian di mes terpencil itu. Dia duduk di teras belakang melihat kebun yang luas, dan sadar dia kehilangan suami yang selingkuh dan juga selingkuhan yang mandul. Dia dan Doni memang kembali ke hidup masing-masing, terpisah. Tapi mereka berdua membawa luka yang sama. Luka dari proyek perselingkuhan yang gagal total, meninggalkan mes itu sebagai monumen bisu dari cinta segi empat yang hancur karena sebuah kehamilan. Proyek 1 tahun itu selesai dalam 3 bulan, meninggalkan puing-puing hati di tengah perkebunan yang sepi.